Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari ini? Tentunya kita tetap berharap tetap sehat selalu dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusan. Berikut diperlancar rezekinya untuk hari ini. Dan kita saat ini berdoa sejenak untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Gunung Semeru maupun di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram ya, karena tadi pagi terjadi banjir bandang. Semoga airnya cepat surut ya. Dan untuk saudara-saudara kita yang berada di Jawa Timur, khususnya di sekitaran Gunung Semeru, semoga kalian semua tetap sehat selalu dan tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi kita fokus melihat Bukit Trisakti di sini, di mana aktivitas dari proses pengerukan dan pemadatan masih terus berlanjut. Dan seperti biasa kita akan memantau kondisi di bagian zona tengah, seperti apa kondisinya dari warga atau sebagian warga yang saat ini masih melakukan relokasi mandiri ya, untuk mengosongkan rumahnya yang berada di area zona tengah di sini. Kemudian seperti biasa kita akan melihat dan memantau apakah ada aktivitas warga yang saat ini sedang packing ataupun relokasi yang dilakukan untuk hari ini ya. Baik, saat ini terlihat juga ya aktivitas warga yang saat ini masih melakukan packing untuk barang-barang berikut dengan material rumah yang telah dibongkar dan dimanfaatkan di tempat yang baru. Selanjutnya setelah ini nanti kita akan memantau kondisi yang lain, namun sebelum itu kita mengingatkan ya, untuk di bagian zona tengah ini nanti akan dibangun beberapa resort berikut dengan jalur-jalur yang sudah terkoneksi keseluruhan dari pintu masuk maupun pintu keluar ya. Kemudian untuk 10 tahun ke depan, dari pantauan ataupun dari video dari beberapa bulan yang lalu, telah dilakukan penandatanganan investasi dari pembangunan yang akan dilakukan di bagian zona tengah selama 10 tahun ke depan ya. Dan tentunya apa yang kita harapkan untuk sirkuit Mandalika akan terbangun dan sesuai dengan rencana yang kita ketahui, sesuai dengan desain yang telah ditentukan atau bangunan yang akan dibangun di sekitaran area zona tengah ini. Dan untuk itu tetap stay tune terus bersama channel ini untuk melihat apa saja aktivitas pengerjaan dan progres pengerjaan yang telah dilakukan di area sirkuit Mandalika. Baik, saat ini kita kembali lagi ke lintasannya di tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14. Seperti biasa melewati area tikungan ke-15, 16 dan 17. Melihat kondisi di sini, dimana untuk bagian rumput sendiri sudah terlihat sangat hijau di bagian sisi kiri dan di sisi kanan juga di tikungan yang ke-14. Berikut dengan area gravel yang terlihat sangat rapi dan serapan air yang berfungsi maksimal ya. Dan untuk area run up-nya di sini akan nanti dilakukan painting ya, sesuai dengan desain atau konsep yang telah ditentukan dari pihak FIM maupun MJPA. Selaku dari pelaksana juga nanti dari tim road grip akan menyelesaikan tugasnya untuk pengecatan yang ada di sirkuit Mandalika. Kemudian kita masuk di tikungan yang ke-15 dengan kondisi di sini dari air yang ada di sisi kanan yang menggenang sebelumnya ada di sini, namun saat ini sudah terlihat tidak ada. Dan tentunya sirkuit Mandalika ini memang setiap malam terjadi hujan sampai atau bahkan setiap hari ini masih tetap terjadi hujan pada malam hari, berikut dengan terjadi hujan di pagi maupun siang. Namun alhamdulillah saat ini untuk kondisi sirkuit Mandalika terlihat sangat cerah ya, dengan kondisi lintasan masih terlihat basah, berikut juga dengan kondisi rumput yang terlihat sangat hijau tertata rapi di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-14 sampai dengan ke tikungan yang ke-17 di sini.
Dan saat ini kita memantau ya dari tikungan ke-17 mengarah ke bangunan pit building dan race control. Saat ini kita akan memantau aktivitas pengerjaan dari progres pembuatan penampung air yang berada di sisi belakang dari area pit building, dan terlihat satu alat berat dari kren membantu untuk proses dari pengerjaan untuk pembuatan dari penampung air yang ada di sisi belakang di sini. Baik, yang terlihat di sini dari bentuk dari penampung air ini terlihat persegi panjang yang cukup luas ya, cukup besar untuk menampung air yang akan digunakan nanti di bagian dari pit building maupun race control. Dan selain itu juga dari pengecoran ataupun penuangan material cor dilakukan dan dibantu oleh alat kren di sini. Dan setelah ini nanti kita akan memantau kondisi di bagian sisi depan dari progres penghamparan subbase, berikut dengan nanti apa saja yang akan dilakukan untuk dapat diselesaikan di bagian sisi depan dari area sirkuit Mandalika ataupun di sekitaran dari area medical center yang ada di sini. Baik, hamparan subbase sudah terlihat di sini, sudah dihamparkan hampir setengah ya dari area sisi kiri medical center, dan nanti akan dilanjutkan kembali untuk dapat segera dituntaskan dengan waktu 100 hari menjelang MotoGP di tahun depan. Dan saat ini untuk bagian dari sisi depan di sini dari area jalur ataupun aspal yang sudah dihamparkan sudah tidak ada masalah ya, tinggal proses penataan saja di bagian sisi depan dari area sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita akan pantau untuk progres dari pembuatan sistem drainase yang berada di bagian sisi kiri tunnel yang pertama, di mana untuk progresnya terlihat di sini dari pemasangan dinding kiri dan kanan dari sistem drainase yang dibuatkan di sini untuk menyalurkan air yang terserap dan terbuang keluar dari sirkuit Mandalika. Dan di depan sana juga terdapat sistem drainase yang cukup besar ya, yang terbuang menuju ke arah Laguna sisi barat dari sirkuit Mandalika. Dan sejumlah pekerja masih terus mengerjakan hingga nanti dapat dituntaskan dari pengerjaan pembuatan sistem drainase yang berada di area ini. Baik, kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang kedua, melewati dari tikungan yang pertama dengan kondisi di sini aman, tidak ada masalah. Tinggal lanjutkan untuk proses painting saja dari tim road grip, yang dimana teman-teman yang belum mengetahui untuk tim road grip akan kembali setelah kembali dari negara Qatar dari penyelesaian pengecatan yang ada di sana, dan dilanjutkan untuk persiapan pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika untuk tahun depan nanti. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui untuk desain di bagian run up tikungan yang kedua di sini nanti akan sama dengan desain yang ada di tikungan yang ke-15 untuk run up-nya, dan berikut juga di bagian long lap penalty di sini nanti akan kombinasikan dengan warna merah dan putih ya di bagian sisi kanan. Dan saat ini kita akan lanjut untuk melihat dari progres pengecoran untuk jalur penonton memasuki ke dalam sirkuit Mandalika yang saat ini masih dalam proses pengerjaan di zona timur.
Baik, untuk jalur di sini sudah selesai ya. Untuk pengecorannya tinggal dikerjakan dari bagian sisi kanan dan kiri untuk perataan maupun pemasangan box culvert untuk sistem drainase yang terpasang di sisi kanan yang terlihat dari pantauan sore hari ini. Berikut juga dengan aktivitas yang ada di depan dari pengerjaan pemasangan box culvert juga dan penuntasan dari pengecoran yang akan terus dilakukan, dan kita akan pantau seperti apa kondisinya di bagian zona timur dari ketinggian sekitar 200 meter ya, untuk melihat bagaimana dari bentuk dan terkoneksinya jalur yang ada di bagian zona timur di area KIK Mandalika ini. Baik, seperti yang kita saksikan saat ini dari ketinggian dari jalur yang berwarna putih ya, dari hasil pengecoran terlihat hampir terkoneksi, dan zona timur untuk lokasi parkir terus terlihat dikerjakan ya dari kejauhan ini dan mengoneksikan antara jalur bypass di sisi timur di sana dengan bundaran. Kemudian dengan ini terlihat untuk koneksi dari jalur menuju ke dalam sirkuit Mandalika. Baik, kita fokus melihat ke bagian area tribun ya, di sisi kiri dari tikungan yang ke-6, 7 dan 8, di mana untuk jalurnya sudah dilakukan penghamparan sabes untuk pembuatan jalur hingga nanti untuk lokasi dari tribun yang akan terpasang di bagian sisi kiri. Dan tentunya aktivitas pengerjaan untuk pemasangan tribun kembali nanti akan dilakukan sekitar bulan Januari tahun depan untuk menambah lokasi dari area grandstand maupun tribun yang akan terpasang di sirkuit Mandalika. Dan untuk pengerjaan dari pemasangan tribun sendiri, yang informasi juga akan digunakan tribun yang kemarin, namun untuk jumlah akan ditambah lagi, dan untuk pondasi akan dilakukan dari pengecoran ataupun antisipasi ada genangan air yang terjadi sebelumnya di USBK kemarin. Dan untuk MotoGP di tahun depan juga akan dimaksimalkan untuk lancarnya di pergelaran MotoGP di tahun depan. Baik, cukup sekian dulu untuk informasi dan capaian terkini ya, maupun kondisi terkini dari sirkuit Mandalika. Apabila teman-teman suka, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari sirkuit Mandalika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga untuk pergelaran tahun depan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.